Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman, belajar firman itu suatu yang harus diprioritaskan dalam hidup kita, karena Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji syukur kepadamu ya Allah, karena perkenanan Tuhan Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Janganlah kamu menuruti perbuatannya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Janganlah kamu menuruti perbuatannya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kita disuruh oleh firman Allah untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, yaitu para ahli-ahli Taurat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang Tuhan perintahkan supaya kita turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang diajarkan oleh ahli Taurat, kita belajar untuk menuruti dan melakukannya. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan bagi kita adalah janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini juga menjadi pengajaran bagi kita, nasihat bagi kita. Janganlah kamu menuruti perbuatannya. Perbuatan macam apa, perbuatan seperti apa yang kita jangan turuti perbuatan mereka. Ada dua perbuatan yang menyolok dikecam oleh Yesus dalam kehidupan ahli-ahli Taurat. Yang pertama dalam ayat 3, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi janganlah kamu menuruti perbuatannya, yaitu perbuatan yang mengajar tetapi tidak melakukannya. Banyak mengajar tetapi tidak melakukannya. Bahkan mereka dikatakan mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Itulah kelakuan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Kita tidak boleh sebagai umat untuk kita hanya mengajarkannya, tetapi juga melakukannya. Sebagai hamba-hamba Allah, kita tidak hanya pintar mengajarkan, tapi kita pintar juga melakukannya. Kita tidak hanya pandai mengkhotbahkan firman, tapi kita juga harus pandai melakukan firman. Itu yang Tuhan mau. Jangan seperti ahli-ahli Taurat, mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Janganlah kamu menuruti perbuatannya. Jadi perbuatan yang hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya, itu yang dilarang oleh Yesus dalam hidup kita sebagai umat, termasuk dalam hidup kita sebagai hamba-hambanya. Yang kedua, janganlah kamu menuruti perbuatannya. Perbuatan yang seperti apa yang kita tidak boleh menurutinya. Dalam ayat 5-7, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat
dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Hal yang kedua yang janganlah kamu menuruti perbuatannya adalah melakukan sesuatu dengan maksud supaya dilihat orang. Melakukan sesuatu dengan maksud supaya dipuji orang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Untuk apa dilihat orang? Supaya dipuji orang. Makanya mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Cara hidup seperti ini, perbuatan seperti ini, janganlah kamu menurutinya. Janganlah kita mengikuti perbuatan-perbuatan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikecam oleh Yesus. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Itu tidak boleh. Dalam hidup kita sebagai umat, sebagai hamba-hambanya, kita tidak boleh seperti ahli Taurat yang melakukan pekerjaan supaya dilihat orang ataupun supaya dipuji orang. Justru kita belajar melakukan segala sesuatu secara tersembunyi tanpa memproklamasikannya kepada orang lain, karena biarlah pujian itu hanya datang dari Tuhan. Jadi kita belajar, jangan kamu menuruti perbuatan mereka, yaitu perbuatan yang melakukan sesuatu dengan maksud supaya dilihat orang. Dijauhkanlah dalam hidup kita sebagai umat, sebagai hamba-hambanya yang melakukan sesuatu hanya dengan maksud supaya dilihat orang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami. Janganlah kamu menuruti perbuatannya, yaitu perbuatan yang mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Perbuatan yang melakukan sesuatu dengan maksud supaya dilihat orang. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami bisa menjalani kehidupan berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.